Untuk itu kita akan membahas 5 hal apa aja yang perlu kita hindari sebagai penjual agar pembeli itu bisa loyal dan suka dengan produk-produk kita. Kita sebagai penjual ingin dong melanjutkan produk kita, menaikkan omset jualan kita agar kita mencapai omset yang kita inginkan, keuntungan yang kita inginkan. Namun terkadang ada beberapa hal yang itu dilupakan oleh kita sebagai penjual ketika menawarkan produk, sehingga bukannya keuntungan yang kita peroleh, malah pelanggan kita kabur semua. Tidak berlama-lama, mari kita bahas 5 hal apa aja yang bikin pelanggan kita kabur. Pertama, promosi melalui DM. Mungkin untuk zaman sekarang promosi bisa dilakukan di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya, sehingga mampu mempermudah kita untuk mencapai pelanggan. Namun hal yang perlu kita sadari jika kita melakukan promosi melalui DM, tentu bisa jadi akan membuat mereka risih karena belum tentu apa yang kita tawarkan mereka butuh, sehingga mereka merasa dipaksa, merasa tidak nyaman terhadap cara promosi kita melalui DM. Yang kedua, umbar janji. Tentu pelanggan menginginkan real bagaimana pelayan kita itu bagus, produk-produk kita bagus. Namun ketika kita membuat suatu branding atau membuat suatu promosi, kita harus benar-benar memperhitungkan kapasitas kita. Saya pernah berbelanja di suatu online shop yang biasanya ketika saya tanya ke sellernya bagaimana proses pengirimannya cepat apa enggak, dari pihak sellernya mengatakan cepat, barangnya bisa datang 1 atau 2 hari. Namun pada kenyataannya barang yang saya pesan itu sampai 2 minggu bahkan belum sampai. Jadi saya merasa benar-benar kecewa dan mungkin saya tidak akan belanja lagi ke seller ini. Yang ketiga, mengirim produk yang salah. Tentu hal ini sangat fatal bagi konsumen. Karena apa? Karena produk yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang dibeli seperti itu. Pelanggan akan merasa tidak nyaman, bahkan sampai merasa ditipu karena pelayanan kita yang tidak maksimal, dan pasti akan mempengaruhi pelanggan tersebut akan kembali untuk membeli produk kita. Yang keempat, caci maki konsumen. Memang tanpa sadar terkadang penjual diuji kesabarannya oleh konsumen berupa tanya-tanya, banding-bandingkan dengan produsen lain atau penjual lain yang lebih murah, mungkin pasti akan sedikit menyulut emosi bagi penjual, sehingga terkadang penjual lost control sehingga menyerang dan mencaci maki konsumen. Ya pada akhirnya kita yang dirugikan, kita sebagai penjual yang dirugikan. Sehingga saran saya, sabar saja dan ambil saja hikmahnya. Mungkin bisa sebagai proses evaluasi penjualan kita. Kelima dan yang terakhir adalah malu gada. Apa itu? Apa lu mau gua ada. Jadi maksudnya karena kita ingin pembeli terus fokus ke kita, ingin pembeli terus membeli produk ke kita, apapun yang konsumen inginkan, konsumen kita butuhkan, kita merasa semuanya bisa kita berikan, sehingga konsumen bingung nih apa yang sebenarnya kita jual, dan itu juga akan berdampak buruk dengan penjualan kita karena kita sendiri juga tidak fokus untuk menjual apa. Demikian tips 5 hal yang jangan pernah kita lakukan agar konsumen tetap membeli produk-produk kita. Saran saya, kuatkanlah branding produk kita sehingga pelanggan itu akan tahu apa yang kita jual, apa keunggulan produk-produk yang kita jual. Nanti dengan sendirinya konsumen akan langsung ke kita ketika mereka butuh produk kita. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.